Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, pertama-tama mari kita ucap puji syukur kepada Tuhan karena meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi semoga pembelajaran pada kali ini bisa berjalan lancar. Belum masuk ke pembelajaran, Ibu mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu adalah Sarah Demadhaningrum. Kalian bisa panggil Ibu Sarah. Saya merupakan mahasiswa UNP Kediri semester 7 dan di sini saya sedang menjalankan program PLP 2 dan saya akan menggantikan Ibu Nurul selama 2 bulan ke depan. Semoga pada kesempatan ini kita bisa saling bekerja sama dan semoga bermanfaat juga bagi kalian. Anak-anak, pasti kalian sudah tahu kita akan membahas tentang apa pada hari ini? Iya, kita akan membahas tentang novel cerita sejarah. Perhatikan pada layar kalian. Nah, berikut ini adalah beberapa novel cerita sejarah karya Pramudia Anantatur, salah satunya yaitu Bumi Manusia, Habibie Ainun, dan juga Kartini. Novel-novel ini juga diadaptasikan menjadi sebuah film. Apakah kalian sudah pernah melihat salah satu film dari cerita novel sejarah ini? Ya, baik. Untuk lebih lanjut, kita akan membahas tentang novel sejarah itu sendiri. Nah, anak-anak, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu dulu apa kata sejarah itu artinya. Nah, sejarah itu merupakan peristiwa pada masa lampau yang benar-benar terjadi. Sedangkan novel sejarah merupakan sebuah novel yang menceritakan fakta di masa lampau yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu sehingga memiliki nilai kesejarahan. Lalu apa sih perbedaan antara teks sejarah dan novel sejarah? Nah, teks sejarah ini bersumber dari kisah nyata, sedangkan novel sejarah bersumber dari cerita rekaan. Cerita rekaan berarti cerita karangan. Nah, teks sejarah ditulis oleh sejarawan, sedangkan novel sejarah ditulis oleh novelis. Teks sejarah direkonstruksi dari fakta sejarah, sedangkan novel sejarah bersifat imajinatif. Teks sejarah merupakan teksnya terikat dengan fakta sejarah, sedangkan novel sejarah tidak terikat dengan fakta dan pengarang memiliki kebebasan untuk menceritakan fakta-fakta sejarah yang dikembangkan menjadi cerita yang sangat indah. Nah, salah satu ciri dari novel sejarah yaitu novel sejarah ini termasuk ke dalam bentuk rekon atau cerita ulang. Nah, berdasarkan jenisnya, rekon sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Nah, apa Bu rekon pribadi itu? Yaitu rekon yang penulisnya benar-benar terlibat secara langsung pada sebuah cerita tersebut. Yang kedua adalah rekon faktual, yaitu memuat kejadian faktual, kejadian nyata yang tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Contohnya adalah eksperimen, karya ilmiah, atau laporan polisi dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini yaitu rekon imajinatif, yaitu dia memuat fakta atau bersifat faktual, tapi ceritanya ini dapat dikhayalkan atau diceritakan lebih rinci dengan ditambahi bunga-bunga imajinasi berdasarkan fakta yang ada sesuai dengan pengarangnya. Anak-anak, selanjutnya adalah struktur dari novel. Struktur dari novel sejarah ini tidak berbeda dengan struktur novel pada umumnya. Ada orientasi cerita, orientasi peristiwa, menuju konflik atau racing action, puncak konflik atau klimaks, penyelesaian, resolusi, evaluasi, dan koda. Nah, untuk
Penjelasannya, orientasi cerita biasanya berada di awal. Jadi itu adalah tahap awal dari sebuah novel. Tahapan ini merupakan berisi tentang gambaran-gambaran yang menceritakan novel tersebut. Misalkan pengenalan tokohnya, pengenalan latarnya, waktu, suasana, hubungan antar tokoh yang dapat mempermudah pembaca untuk mengetahui jalan ceritanya. Nah, selanjutnya adalah orientasi peristiwa. Orientasi peristiwa ini merupakan pengenalan peristiwa atau munculnya sebuah peristiwa-peristiwa yang menimbulkan sebuah masalah atau kesukaran. Nah, ketika peristiwa tersebut sudah dikenalkan atau diceritakan dalam novel tersebut, maka terjadilah rising action atau menuju sebuah konflik. Nah, peningkatan pada tahap peningkatan konflik ini, pengarang mulai meningkatkan perhatian pembaca atas masalah-masalah yang dihadapi oleh para tokoh. Nah, selanjutnya adalah puncak konflik atau klimaks, yaitu bagian paling seru dan mendebarkan yang ada pada sebuah novel. Nah, pada tahap ini pengarang menceritakan nasib-nasib para tokoh yang apakah dia bisa menghadapi konflik tersebut, apakah dia bisa menyelesaikan konflik tersebut, dan akhirnya terjadilah tahap penyelesaian atau resolusi. Pada tahap ini yaitu merupakan bagian akhir dari sebuah cerita, yaitu pengarang menjelaskan sikap atau nasib para tokohnya setelah peristiwa puncak konflik yang dilalui oleh para tokoh tersebut. Jadi setelah ada konflik maka terjadilah solusi. Jadi ada solusinya. Dan yang terakhir adalah koda. Koda ini merupakan bagian dari sebuah novel, yaitu berisi tentang komentar pengarang, baik itu ditulis oleh pengarangnya sendiri maupun diselipkan ke dalam tokoh atau dalam cerita tersebut. Koda ini bisa ada atau bisa tidak, mana suka terserah oleh pengarangnya. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai novel sejarah. Langsung saja kalian mengerjakan tugas mandiri 5 halaman 24 pada LKS, dikumpulkan di WA Ibu secara pribadi. Terima kasih atas atensinya pada hari ini. Tetap semangat, sehat selalu dan bahagia. Jangan lupa belajar dan jangan lupa untuk terus membaca.